Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Oke bro, kali ini saya mendapat orderan servis lampu, alat servis lampu seperti ini dari Bang Ismail Gresik ya bro. Sebenarnya sudah lama saya tidak terima orderan. Oke, langsung saja. Lebih tepatnya ini saya khususkan untuk Bang Ismail ya, agar nanti dalam pengoperasiannya lebih mudah. Jadi saya contohkan di sini. Saya spill dulu untuk inputnya. Dari PLN saya menggunakan angka 8 seperti ini. Kita pasang. Kemudian di sini ini adalah saklar untuk menghidupkannya, saklar on off-nya. Kemudian di sini untuk saklarnya sudah tidak sebanyak dulu ya bro, sudah tidak sebanyak dulu. Ini sudah saya revisi jalur-jalurnya bagaimana agar saklar itu tidak menumpuk seperti alat servis buatan saya yang sebelumnya bro. Ini sudah paling minim ya bro, dikurangkan dari ini saklarnya itu sudah tidak bisa lagi bro. Ya bisa, namun nantinya untuk ini sekali hidup ini langsung hidup semua bro. Oke. Kemudian untuk saklar-saklar di sini ada dua buah fighting. Yang satu ini adalah untuk anti konsletnya, lampu pijar. Kemudian yang ini adalah untuk beban. Oke, langsung saja saya hidupkan di sini. Nah, itu dia. Sudah hidup. Tegangan 215 volt. AC-nya ya, bro. Tegangan dari PLN 213 volt. Ini wattnya kosong karena belum ada beban. Kemudian frekuensinya 50 Hz. 9,83 kWh. Oke. Jika tidak mau menggunakan lampu pijar sebagai anti konslet, maka di sini harus di bypass ya bro. Ini dia, ini saklar bypass, kemudian kita pasang. Misal kita ngecek lampu ini ya bro, coba lampu, dan ini adalah saklar untuk bebannya bro. Jadi kalaupun ini dipasang, kalaupun ini di bypass, namun jika saklar beban ini tidak dipencet, maka ini tidak akan nyala bro. Yuk kita hidupkan. Itu dia, terbaca 11,8 watt ya bro, 11,8 watt. Power faktornya 0,80, arus 0,7. Ini dia, tegangan 212 volt AC. Oke, ini tanpa menggunakan anti konslet ya bro. Jika menggunakan anti konslet, nah jika ini tidak di bypass bro, artinya tidak menggunakan anti konslet, maka ini tidak akan hidup bro. Jika di sini tidak di bypass, tidak dipencet saklarnya, kemudian hanya saklar output saja yang dihidupkan, maka dia tidak hidup bro. Kecuali kita pasang lampu pijar. Kita pasang dulu lampu pijarnya sebagai anti konslet, sehingga jika dikonsletkan maka ini akan hidup bro. Namun ini tidak perlu saya buktikan. Oke. Jadi ini tanpa di bypass, tinggal langsung, kalau sudah ada lampu pijarnya seperti ini, maka ini akan hidup. Oke. Itu di bagian AC-nya ya, bro. Dan di sini ada dua buah stop kontak. Ini dia. Dua buah. Ini di paralel ya, bro. Antara ini dengan ini di paralel jadi satu. Kemudian lanjut pada voltmeternya bro, ke voltmeter.
Kita pasang probe terlebih dahulu. Nah, untuk saklarnya di sini saya menggunakan mode on off on, sehingga di posisi tengah seperti ini dia off. Kalau ke sini dia hidup untuk auto fall, test LED auto fall. Kalau ke atas ini adalah untuk mengecek arus driver. Oke. Kita hidupkan dulu. Di sini saklarnya adalah untuk menghidupkan volt ampere meter ini ya, Bro. Kita hidupkan. Sudah nyala. Namun di sini belum itu ya, Bro, belum nyala. Kita coba lihat ini. Kita hidupkan pada auto voltnya. Nah, di sini juga ada sebuah potensio, Bro. Ini adalah potensio untuk mengatur tegangan dari auto voltnya. Semisal ini terlalu tinggi, terlalu rendah, 177, kita bisa adjust hingga di atas 300 volt. Nah, itu dia. Nah, tegangan tertingginya dia mampu di 500 volt, Bro. 500 volt sesuai kemampuan dari modul HVDC tersebut. Oke, kita tes cek per chip ataupun keseluruhan. Kita cek keseluruhan terlebih dahulu. Itu dia. Terbaca ya 76 volt untuk chip keseluruhannya. Kemudian kita cek chip satu persatunya. Ini menggunakan chip berapa volt. Kalau kebalik maka chip LED tidak akan hidup ya, Bro. Nah, itu dia. Menyala dan tegangan terbaca 8 volt. Ini terutama lebih saya khususkan pada Bang Ismail ya, pemesan dari alat ini. Tetap kita hidupkan. Kemudian ini kalau ke bawah untuk tes LED auto fall. Kalau ke atas ini untuk cek arus driver, Bro. Sekaligus cek tegangan keseluruhan tegangan driver. Sebentar saya ambil driver LED-nya. Oke. Ini dia sudah saya ambil. Kemudian saya matikan terlebih dahulu ya, Bro. Ini dia. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan tegangan dari driver ini di dalamnya ada driver ya, Bro. Driver dari lampu ini. Ada mesin lampunya. Takut ada yang belum paham dengan driver LED. Jadi mesin lampu lah, Bro. Nah, dari output ini kita masukkan di sini, jangan sampai kebalik. Ada positif, ada negatif. Yang merah positif, yang hitam negatif. Dan di sini sudah ada tempatnya juga seperti ini dia, Bro. Nah, masuk ke sini. Jadi output dari driver dimasukkan ke ini. Positif ke positif, negatif ke negatif ya. Nah, dengan seperti ini kita coba hidupkan dulu. Kita cek ya tegangannya terbaca berapa volt nanti. Kita hidupkan bebannya di sini. Kalau ini beban saklar beban tidak dipencet, maka dia tidak akan kebaca. Normalnya
tegangan mesin lampu itu dari 200 volt ke atas ya bro normalnya. Nah seperti ini dia, terbaca 264. Ini tanpa beban bro, tanpa beban mesin lampu itu akan terbaca 200 hingga 300 voltan lebih bro. Sekali lagi seperti ini dia, ini tanpa beban. Kemudian tanpa beban maka arus driver itu tidak akan terbaca bro. Maka kita masukkan bebannya bro, kita kasih beban seperti ini. Di sini bebannya bisa menggunakan PCB LED AC yang seperti ini ataupun menggunakan PCB LED DC yang seperti ini. Jika menggunakan ini bebannya masuknya nanti di sini ya bro. Jika menggunakan PCB LED DC seperti ini tanpa driver, yang ini kan sudah lengkap dengan driver. Jika menggunakan yang tanpa driver maka harus sesuai dengan polaritasnya masing-masing, positif ke positif. Warna merah selalunya simbol sebagai polaritas positif, untuk yang hitam negatif. Namun jika menggunakan yang sudah ada drivernya seperti ini maka bebas dibolak-balik, di sini tidak masalah. Saya lebih suka menggunakan PCB LED AC sebagai beban. Namun saran saya, jika menggunakan PCB LED AC sebagai beban maka gunakanlah PCB LED AC yang watt besar bro. Jangan gunakan PCB LED AC watt kecil, karena pembacaan wattnya nanti tidak akan sesuai. Oke, kita pasang. Nah seperti ini bro, udah saya pasang. Namun ini akan silau bro, kita nyalakan. Kita lihat terbaca berapa arus drivernya. Nah terbaca 112 mA ya bro. Oke, terbaca 112 mA. Jelas ya. Namun jika masih ada yang kurang jelas khususnya bagi Bang Ismail, silahkan tanyakan pada saya. Namun sebelum bertanya usahakan untuk menonton video ini secara full, jangan di skip.